Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadihi. Ikhwafillah rahimakumullah, alhamdulillah rabbil alamin. Saya baru membaca WhatsApp-nya kalau mau surah Al-Mulk, tapi saya tidak tahu ayatnya berapa. Jadi mungkin di pertemuan mendatang saja. Kali ini kita ngerenungin satu ayat Al-Quranul Karim di surah Ghafir atau surah Al-Mu'min, ayat yang ke 28 ya. Surat Ghafir atau surah Al-Mu'min, ayat yang ke-28. Wa qala rajulun mu'minun, ini tentang seorang laki-laki beriman yang dikisahkan Al-Qur'anul Karim wonten surah Ghafir. Kenapa ini penting? Karena gambaran dari orang mukmin yang ideal, yang hidup di tengah di tengah kekufuran dan kesyirikan, adalah orang ini yang bahkan namanya tidak disebutkan oleh Al-Quranul Karim. Nanti kita akan melihat, tapi kalimatnya, ucapannya, sikapnya direkam oleh Al-Quranul Karim sebagai bimbingan buat kita bersama. Oke. Biar tidak terlalu panjang, kita mulai saja di ayat yang ke-28. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rajulun. Ayat ini dimulai dengan kalimat wa qala, dan berkata. Siapa yang berkata? Rajulun mukmin, seorang laki-laki yang beriman. Yang menarik yang pertama, Quran tidak menyebutkan nama dari laki-laki ini. Rumusnya di dalam Al-Quran itu biasanya kalau Al-Quran tidak menyebutkan nama, ada dua hal. Satu, dia tidak menjadi penting. Sesuatu yang tidak disebutkan secara terperinci oleh Al-Quranul Karim, artinya kita juga tidak membutuhkan untuk mencari perinciannya. Biarkan saja, karena memang berarti dia sesuatu yang tidak dianggap penting oleh Al-Quranul Karim. Yang pertama. Yang kedua, kalau Al-Quran tidak menyebutkan nama, artinya bahwa akan ada orang seperti ini lagi nanti dalam kehidupan berikutnya. Dan nanti kita buktikan menariknya Al-Quranul Karim. Apakah ada orang yang seperti digambarkan wonten surat Ghafir nanti dalam sejarah. Nanti Ali bin Abi Thalib bahkan menyatakan orang itu lebih baik daripada rajulun mukmin yang dijelaskan Al-Quranul Karim wonten surat Ghafir. Oke, jadi hikmah kalau Al-Quran tidak menyebut nama secara definitif, satu, dia berarti tidak dipentingkan oleh Al-Quranul Karim. Kita jangan menyibukkan dengan urusan nama. Yang kedua, berarti peristiwa ini akan berulang lagi. Orang yang semacam ini akan berulang lagi dalam kehidupan sejarah umat manusia di hari-hari berikutnya. Berbeda ketika Al-Quran sudah menyebutkan nama secara definitif. Oke. Wa qala rajulun. Ustadz, apakah ini fokusnya hanya kepada laki-laki atau tidak kepada perempuan? Boten. Rajul itu memang maknanya laki-laki, tapi secara implisit yang mau dijelaskan oleh Al-Quran adalah rajul dari kata rijlun, artinya kaki. Kenapa laki-laki disebut rajulun? Karena laki-laki pekerjaannya di luar rumah dan dia berjalan-jalan kemana-mana. Jadi gambarannya itu perempuan di dalam Islam itu gambarannya memang rumah tangganya itu perempuan ada di rumah karena dia bertanggung jawab untuk ngurusin rumah dan anaknya. Sementara bukan berarti tidak boleh bekerja di luar rumah, tapi gambaran umumnya begitu. Laki-laki dia berkewajiban untuk menafkahi istri dan anaknya, karena itu dia berjalan-jalan. Orang Arab menyebut laki-laki dengan rojulun karena dari kata rijlun,
Bukankah perempuan punya kaki? Iya, jadi karena tekanannya dia yang paling banyak di luar rumah, itu maksudnya. Nah, ayat ini menggunakan kata laki-laki dengan fokus dia mau menunjukkan ada seorang yang tegak berdiri melawan kezaliman. Gambarannya memang menggunakan laki-laki, tapi dia sebenarnya bermakna juga bisa masuk di dalamnya adalah perempuan. Jadi dalam bahasa Arab itu begini, kalau disebut perempuan laki-laki include, tetapi kalau disebut laki-laki perempuan ikut. Misalnya kalau disebut al-mu'minun memang laki-laki, tapi perempuan ikut di dalamnya. Tidak sebaliknya. Kalau disebut mukminat jenengan mboten angsal melebet ngoten. Wahai orang-orang yang mukminun, perempuan boleh masuk. Tapi wahai mukminah, nah ini boleh tidak boleh ya ngoten. Rumus defaultnya ngoten teng bahasa Arab. Oke. Wa qala rajulun, namanya tidak disebut, karakternya disebut oleh Al-Qur'an. Menarik ya, ada 3 karakter nanti. 1 mukminun, 2 min ali fir'aun, yang ketiga yaktumu imanahu. Jadi ada 3 karakter orang ini. Yang pertama mukmin, perhatikan kalimatnya. Mukmin itu ismul fa'il. Isim fa'il itu seperti singer, seperti apalagi petani, memang dia bertani gitu. Penyanyi, memang dia menyanyi. Maksudnya begini, kata kalau berupa ismul fa'il itu menunjukkan kemantapan. Saya kalau disebut seorang guru pasti mantap, bukan dia mengajar, belum tentu seorang guru. Semua orang bisa mengajar, tapi kalau disebut guru berarti dia mengajar secara profesional, karena sudah dibentuk sebagai ismul fa'il. Al-Quran menyifati orang ini dengan mukmin. Kita pernah bahas ya dulu perbedaan antara kata kerja dan kata benda. Kita ini mukmin kadang disebut dengan alladzina amanu, kadang disebut dengan mukminun. Mana yang lebih mantap? Mukminun, karena menggunakan kata benda. Alladzina amanu menggunakan kata kerja. Sayangnya dalam bahasa Indonesia semuanya diterjemahkan dengan orang beriman, padahal bunyinya berbeda ya. Jadi satu, Al-Quran mau menunjukkan ini laki-laki ini, orang ini punya iman yang mantap, punya iman yang kokoh, punya iman yang teguh, yang menarik. Yang pertama. Yang kedua, min ali fir'aun, dia dari keluarganya Fir'aun. Keluarga dalam bahasa Arab ada 2, ada ahlun, ada alun. Jadi alul baiti, kita biasa menyatakan Muhammadur Rasulullah wa ala alihi ya. Jadi ada alun, ada ahlun. Bedanya kalau alun itu dikaitkan hanya dengan orang. Kalau ahlun dikaitkan bisa dengan orang, bisa dengan tempat, bisa dengan rumah. Ahlul bait misalnya, ahlul ilmi bisa. Tapi kalau al selalu dihubungkan dengan seseorang. Karena alun itu awalnya dari kata awal, dari kata awal, kembali ke yang awal gitu. Karena dari situ nanti muncul takwil. Disebut alun karena orang itu kembali ke asalnya. Seperti kita punya keluarga, semua kembali ke nama seseorang, entah itu ibunya atau seseorang. Nah, tetapi kembalinya kepada seseorang itu bisa karena ikatan darah, bisa juga bukan karena ikatan darah, seperti pengikut, follower. Karena itu Quran tidak mendetailkan siapa orang ini. Apakah orang ini punya hubungan darah dengan Firaun atau dia punya hubungan ideologis dengan Firaun. Tapi yang jelas posisinya seperti keluarga dengan Firaun. Ngoten maksudnya. Kenapa Ustadz? Nama tidak disebutkan oleh Al-Quran karena tidak dianggap penting, tapi menjadi keluarga Fir'aun disebutkan oleh Al-Quranul Karim. Prinsipnya ngeten nggih, sesuatu yang tidak penting mesti tidak ada dalam Al-Quran. Nah sekarang namanya tidak dianggap penting, tapi keluarga Fir'aun dianggap penting. Karena Allah mau menunjukkan betapa hebatnya kualitas iman orang ini. Sekarang jenengan bayangin, hidup di dalam istana, di tengah pusaran kekufuran dan kesyirikan, dan apalagi
pemimpinnya itu tiranik, mengaku Tuhan, ada seorang keluarganya Firaun, entah karena hubungan darah atau karena apapun, yang jelas dia berada dalam istana, tapi dia tetap bisa menjadi orang mukmin. Niku hebat banget ngoten niku. Ngeten nggih, kita ini sulit melepaskan diri dari lingkungan kita. Kata orang barat itu, kita ini adalah tawanan dari kebudayaan kita. Kalau semua lagi, apalagi orang Indonesia, lagi musim sepeda, beli sepeda semuanya lagi gitu. Lagi musim apalah, ikan koi semuanya. Karena tarikan kebudayaan itu sangat kuat. Sangat kuat. Lagi musim kerudung Paris semuanya. Ngoten, ibu-ibu ngoten. Musim nopo lah, sesuai dengan trennya. Sekarang bayangkan orang yang sendirian beriman. Oke lah, kalau kita ambil orang yang beriman di istananya Firaun adalah istri dari bendaharanya Firaun, yaitu Masyitoh dulu yang beriman. Istrinya Firaun, Asiyah, beriman. Tapi semuanya ditutupi semuanya ini. Kenapa? Karena semua orang yang beriman dibunuh oleh Firaun. Ini bukan hanya masalah bagaimana susahnya menjaga iman, tapi juga masalah hidup dan mati. Bayangkan sekarang ya, wonten seseorang berasal dari keluarganya Firaun, tapi dia dijuluki Al-Quran dengan punya iman yang mantap. Masya Allah. Kita ini seperti beginilah bayangkan. Jenengan wonten Las Vegas atau wonten New York, tetangga semuanya kafir, semua penuh maksiat. Jenengan punya iman yang mantap. Kinten-kinten istimewa no, istimewa. Tapi kalau jenengan wonten pondok pesantren, salate apik, posone apik, ya wajar memang kabeh semuanya tempatnya memang baik. Ini menarik. Allah menceritakan seseorang yang punya iman meskipun dia hidup di tengah-tengah lingkungan boten sae. Nanti seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim sama. Nabi Ibrahim tinggal di Babilonia saat itu. Semua orang kufur. Ibrahim saja sendirian beriman. Karena itu Al-Quran menjuluki hatinya Nabi Ibrahim sebagai hati yang salim. Idh ja'a rabbahu biqalbin salim. Kenapa? Karena semua lingkungannya kotor, dia sendiri yang bersih. Lah kita ini kepingin punya iman yang ngoten, iman yang kokoh, yang tidak menjadi rentan karena pengaruh dunia luar. Apalagi kalau kita punya anak-anak yang punya iman kayak demikian. Jadi kita tidak ragu. Nah, kalau nanti sekolahnya di Jerman Pak, aman ngecul. Karena kita yakin anak kita tidak akan terpengaruh. Jangan seperti seorang perempuan di Malaysia yang terkenal ya, dia jago matematika, terkenal sebagai seorang perempuan yang jenius di Malaysia, akhirnya masuk ke Oxford Uni tahun semester 5 atau berapa, menjadi pelacur internasional dan terkenal itu. Salah seorang perempuan Malaysia yang jenius tapi end up menjadi seorang pelacur ya, yang terkenal, jadi berita internasional ya. Dahulu kala sudah. Tapi kita ingin menjadi seseorang yang kalau punya iman, iman itu justru yang merubah lingkungannya, bukan lingkungan yang merubah iman kita. Itu poinnya Al-Quran. Kenapa min ali Fir'aun menjadi penting disebutkan. Ngoten maksudnya. Wa qala rajulun mu'minun min ali Fir'aun. Ciri yang ketiga orang ini adalah yaktumu imanahu. Dia menutupi imannya. Oke. Ini juga menjadi pelajaran buat kita bahwa Islam itu agama yang rasional. Kalau dalam keadaan tertentu menyulitkan, membahayakan, orang tidak dibenarkan menampakkan keimanan, karena itu sama saja dengan bunuh diri. Oke. Jadi dalam Islam itu wonten tujuan syariah yang biasanya disebut dengan maqasid syariah. Salah satu maqasid itu adalah nomor satu memang hifdzuddin, ada 6 maqasid syariah atau ada 5 maqasid syariah niku. Satu namanya hifdzuddin, menjaga agama. Yang kedua hifdzun nafas, menjaga diri, menjaga nyawa kita. Semua ajaran agama itu mestilah tujuannya adalah menjaga nyawa kita.
Kalau ada ajaran agama kok ditujukan untuk membunuh diri kita, mesti tidak benar. Ngeten untuk mudahnya ya. Agama itu didasarkan atas Al-Quran sama hadis. Kalau jenengan Ustadz, saya tidak tahu Quran, tidak tahu hadis, susah banget. Ayatnya banyak, hadisnya banyak. Para ulama memeras Al-Quran sama hadis ini, kemudian menyimpulkan isi dari Quran dan hadis itu ke dalam tujuan syariah namanya. Nanti semua aturan yang ada di dalam Al-Quran dan hadis mestilah tidak bertentangan dengan 5 hal itu yang disebut dengan maqasid syariah. Menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga harta benda, ya, menjaga, misalnya kenapa khomer kok haram, misalnya karena salah satu tujuan syariah adalah menjaga jiwa. Maka kalau orang mabuk itu sama dengan mencelakakan jiwanya, ngoten. Jadi sebenarnya kalau jenengan mboten tahu dalil, asal faham penggunaan dari tujuan syariah, insya Allah bisa nebak apakah ini boleh dalam agama atau tidak boleh dalam agama. Ngoten tujuannya. Oke. Jadi orang ini menyembunyikan imannya. Tidak disebutkan Al-Quran berapa lama dia menyembunyikan imannya. Yang jelas karena dia hidup di dalam istana, dia tidak menampakkan imannya kepada Fir'aun dan kepada kaumnya. Penampakannya seperti bukan orang mukmin. Dari karena tidak kelihatan, tapi sebenarnya dia adalah orang mukmin. Jadi boleh ndak orang tidak menunjukkan keislamannya jika keadaan menyulitkan? Boleh. Ulama Turki dulu waktu zamannya Ataturk, orang-orang muslimah tidak dibolehkan mengenakan jilbab. Maka caranya, karena mereka harus bekerja di institusi dan seterusnya, mereka pakai wig. Jadi nampaknya tidak berjilbab, tapi rambut aslinya ditutupi wig. Jadi dulu orang Turki muslimah, caranya dia pakai wig. Jadi sepertinya dia tidak pakai jilbab, tapi jilbabnya model rambutnya sendiri itu dulu dipakai oleh orang Turki. Karena untuk mensiasati kebijakannya Ataturk yang sekuler saat itu. Jadi kayak demikian. Boleh orang tidak menampakkan jika keadaannya memang mengkhawatirkan. Itu yang pertama. Yang ketiga dari cirinya. Jadi Al-Quran ingin menunjukkan 3 karakter dari orang ini. 1, mukmin, imannya mantap. 2, termasuk golongannya Fir'aun, termasuk keluarganya Fir'aun. Yang ketiga, orang ini menyembunyikan imannya. Dan dibenarkan oleh Al-Quran, yaktumu imanahu, sesuai dengan derajatnya ya. Oke. Kejadiannya adalah yang dikutip oleh Al-Quran di ayat ini, ketika orang ini berkata kepada Fir'aun dan menampakkan imannya. Inilah kali pertama orang ini menampakkan imannya di depan Fir'aun. Setelah sekian lama dia menyembunyikan imannya. Kenapa dia harus menampakkan imannya, melakukan pembelaannya? Karena dia berada pada situasi yang kritis dan dia harus menunjukkan imannya. Dan dia menunjukkan imannya dengan bentuk dakwah, ucapannya, perbuatannya. Nanti kita lihat. Kisahnya begini, Nabi Musa alaihissalam itu dulu hidup bersama anaknya Fir'aun sendiri. Dia hidup, rajanya namanya Ramses berapa, saya tidak tahu lah, antara Ramses 1 atau Ramses keberapa. Tapi semua raja-raja Mesir yang menjadi raja di Mesir namanya Fir'aun. Fir'aun kayak Hamengkubuwono 1, Hamengkubuwono 2, kayak begitu. Fir'aun 1, Fir'aun 2, Fir'aun 3, ngoten. Jadi bukan nama orang, Fir'aun itu gelar. Jadi dulu waktu Fir'aun masih kecil, dia punya teman bermain, yaitu anaknya Fir'aun sendiri, anaknya rajanya. Bermain sampai kemudian Fir'aun mendewasa, remaja, katakanlah memukul Bani Israel itu, mati. Dan kemudian diputuskan dibunuh Musa alaihissalam. Wakila yang memberitahu adalah orang yang disebut Al-Quran ini, rajulun mukmin. Karena nanti di surat Al-Qasas
Ada ayat yang menyatakan wajaa rajulun min aqsal madinati yas'a, qala, datang seorang laki-laki dari ujung kota dan dia berkata kepada Musa, innal malak, sesungguhnya para jenderal, para polisi di Mesir, ya'tamiruka, sudah memutuskan untuk membunuhmu di tempat. Kamu sekarang menjadi the most wanted person, Musa. Saya barusan mendengarkan keputusan yang diputuskan oleh para jenderal dan polisi di Mesir. Sebaiknya kamu pergi dari Mesir. Banyak mufassirin menyatakan rajulun mukmin di sini adalah orang yang memberitahu Nabi Musa alaihissalam. Jadi akhirnya Musa lari, ya, hidup tambah 10 tahun lagi, ya. Setelah itu baru Musa kembali lagi ke Mesir. Dan yang ada, yang menjadi raja di Mesir sudah bukan Fir'aun yang dulu masih waktu Musa masih kecil. Sekarang temannya Musa itu dulu yang sekarang jadi raja. Jadi kalau kita lihat dari sejarahnya orang Mesir, begitu ceritanya. Quran tidak mendetailkan itu, tidak menjadi penting. Tapi saya hanya ingin menunjukkan, jadi secara sejarah begitu. Jadi nanti rajanya ini temannya Fir'aun dulu, temannya Musa maksud saya, temannya Musa. Oke? Musa sekarang datang menuju Fir'aun ini, mendakwahkan kepada masyarakat. Masyarakat mulai tertarik karena Nabi Musa datang dengan hujjah yang kuat, dengan bukti rasional yang kuat. Dan bahkan Allah menguatkan Musa alaihissalam dengan 9 ayat sebagaimana dijelaskan Al-Quran. Ya, bayangkan ya, saking menariknya, saking lembutnya Allah SWT untuk mengajak Fir'aun dan orang-orang Mesir kembali kepada Allah SWT. Tidak cukup hanya dengan Nabi, mereka juga dibekali, dua Nabi ini, yakni Nabi Musa alaihissalam dan Harun, dibekali dengan 9 ayat. Ngeten nggih, jenengan misalnya mboten beriman, tapi kemudian melihat laut terbelah, kira-kira beriman apa mboten? Beriman lah, ngeten. Orang itu kalau watos atine niku mboten saged dinasehati dengan kata-kata yang masuk di otaknya. Misalnya orang keras banget, wis lah ya jangan begitu ya. Ulah, apa jare aku lah, saking kerase. Dinasehati tidak bisa. Puncak dari bentuk nasihat di dalam Al-Quran adalah mukjizat. Jadi kalau sudah turun mukjizat, orang kok masih belum saja beriman kepada Allah, setelah mukjizat tidak ada lagi azab, ngoten urutannya. Jadi kalau dakwah, mentok terakhir mukjizat. Begitu mukjizat sudah diberikan oleh Allah, orang kok tetap menolak, tinggal azab. Jangan tingali pun. Semuanya begitu. Umatnya Nabi Soleh, dakwah, mentok mereka minta mukjizat, diturutin, untanya datang, untanya dihabis, dibunuh, azab turun. Nabi Nuh, dakwah, bikin perahu, mukjizatnya datang berupa banjir, habis mereka. Seperti itu rumusnya. Nah, orang ini sekarang bayangin, umatnya Nabi Musa alaihissalam 9 mukjizat. Bukan 1, 9 mukjizat. 1 mukjizatnya tongkatnya Nabi Musa alaihissalam. Kedua tangan Nabi Musa, karena Nabi Musa tangannya dimasukkan ke sini, keluar cahaya putih. Ini bukan sulapan, tapi temenan nih. Itu 2. Belum lagi lidah yang kita tahu bersama, ya. Ada orang mati, ya, kemudian diambil dari kuburan, kemudian diambil orang yang mati itu kemudian dipukul dengan lidah sapi dan bangun dia, terus ngomong, ya yang bunuh saya bukan dia tapi dia, itu Musa alaihissalam. Bagaimana orang tidak percaya? Jenengan mawon misalnya lah meragukan Islam katakanlah, terus kau tidak percaya ini wis keduen kuburan itu katakanlah, kuburan diambil terus motong kerbau, ngambil lidahnya, dipukul, ayo ngaku apa kon biyen mati. Orangnya bisa bicara, aku biyen mati ngene-ngene, terus mati lagi dia. Itu mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam. 3, kutu dikirimkan, darah dikirimkan, belalang dikirimkan. 9 ayat, 9 ayatin kata Al-Quranul Karim. Nah, setelah 9 ini yang menarik, Musa disuruh oleh Allah untuk mendakwai Fir'aun. Sekarang Musa mulai mendapatkan pengikut. Orang-orang ketakutan.
terutama para politikus, para menteri, para jenderal termasuk Firaun. Jenderal, para polisi, menterinya rapat di istana, rapat resmi, kata mereka, ini nggak mungkin kita biarkan. Karena Musa dari hari ke hari semakin menjadi ancaman buat Mesir. Kita putuskan harus kita bunuh Musa. Jadi ngeten, dulu bunuh anak itu berlaku mulai sebelum lahirnya Nabi Musa sampai nanti lahir Nabi Musa alaihissalam. Begitu lahir Nabi Musa, polisi membunuh anak kecil berhenti. Karena lama-lama ini tak pateni terus, nggak ada anak laki-laki. Padahal yang bekerja di Mesir itu adalah orang Bani Israel. Samalah dengan di Malaysia, yang bekerja orang Indonesia, urusan macam-macam. Orang Melayunya males-males. Ini kalau tidak ada TKI Indonesia gulung tikar Malaysia nih. Karena urusan bangunan, makanan, semua orang Indonesia yang ngerjain. Andai orang Indonesia hengkang semuanya dari Malaysia, tutup nih Malaysia nih. Karena yang mengerjakan urusan pekerjaan blue collar itu adalah orang Indonesia. Nah sekarang sama dengan di Mesir. Dulu orang Yahudi semuanya yang bekerja itu. Dibunuhin terus, lama-lama Firaun bingung. Ini kalau habis laki-lakinya, rusak ini negara. Karena itu di stop. Nah, polisi kemudian dilakukan lagi pembunuhan. Kapan? Setelah Musa datang ke Mesir lagi untuk kali kedua. Jenderalnya ini sama polisinya sepakat, kita bunuh saja siapapun yang mengikuti Musa. Karena dia sudah kalah dengan berbagai macam cara. Argumentasi dengan Musa kalah, sudah dikasih ayat tapi mereka tetap saja ngeyel. Caranya kemudian mereka memutuskan, itu caranya orang yang sudah kalah dari aspek apapun, main kekuatan. Kita bunuh sajalah. Sementara Fir'aunnya sendiri ragu-ragu. Kenapa? Karena dia dulu temenan sama Musa. Ya apa sih koncokku Musa itu. Kira-kira begitulah. Tapi karena didesak oleh para jenderal, oleh lingkungannya, dan dianggap kamu raja yang tidak kuat, kamu raja yang masih meragukan. Akhirnya bangkit kekuatannya Firaun, kekejamannya Firaun. Dan Firaun menyatakan zaruni, kata dia. Oke, saya setuju, biarkan saya yang membunuh Musa alaihissalam. Maka ini sudah menjadi keputusan resmi. Ngoten situasinya ini. Jadi seakan-akan ini seperti rapat resmi di imperiumnya Firaun. Firaun kemudian ketok palu, kita akan bunuh Musa alaihissalam dan siapapun yang menjadi pengikutnya Musa. Orang yang beriman, yang menyembunyikan imannya selama ini, inilah kali pertama dia menampakkan imannya, bukan menyatakan saya orang mukmin, tapi dia berani mengkonfrontasi keputusan Firaun. Sekarang bayangkan nih, selama ini dia tahan untuk tidak menyatakan apapun yang berkaitan dengan imannya. Karena nanti ngeten, iman itu adanya di dalam hati. Wujud iman itu, kata Imam Al-Auza'i dalam Al-Ibanah Al-Kubra, atau Imam Ahmad bin Hambal, itu wujud iman itu akan muncul dalam perkataan dan dalam perbuatan. Karena iman itu maka tidak bisa dilepaskan dari ucapan sama perbuatan. Iman letaknya di hati, tapi munculnya dalam bentuk ucapan dan bentuk perbuatan. Karena orang yang hanya punya iman dalam hati tapi tidak muncul dalam perbuatan dan ucapan, sebenarnya dia belum punya iman yang benar. Imam Al-Auza'i. Ya, kenapa kata Imam Ahmad bin Hambal, iman itu yazid wa yanqus, naik dan turun, tambah dan berkurang. Tambahnya dengan amal, berkurangnya dengan meninggalkan amal, kata Imam Ahmad bin Hambal. Kenapa? Karena antara apa yang dalam hati dengan apa yang ada di dalam lesan dan apa yang ada dalam perbuatan harus menjadi satu kesatuan, dan itulah yang disebut dengan iman yang benar. Jadi al-yaqinu bil qalb, ya, keyakinan yang ada dalam hati, dan kemudian al-qaulu bil lisan, ucapan dari lisan kita, wal amalu bil arkan, dan tindakan dari seluruh tubuh kita. Kalau kita melakukan tiga ini, itu namanya iman sempurna.
Dulu dia rahasia, dia tidak tunjukin ucapannya, tidak kelihatan kalau dia orang beriman, perbuatannya tidak kelihatan kalau dia orang beriman. Karena apa? Karena yaktumu imanahu. Tetapi orang beriman kalau kondisinya kritis, maka tidak bisa. Iman itu menuntut manifestasi. Orang ini kali pertama dia menunjukkan bukti imannya di hadapan Fir'aun. Di hadapan Fir'aun. Ini yang dilakukan dan kemudian direkam oleh Al-Quran untuk menjadi hidayah buat kita semuanya. Ngoten ceritanya. Dari seorang keluarga Fir'aun yang berani mengucapkan kata-kata yang teguh di hadapan Fir'aun dan para menterinya pada saat itu. Dan Al-Quran merekam ucapannya. Karena itu kalimat ini diawali dengan kata waqala rajulun mu'minun min ali fir'aun yaktumu imanahu. Apa perkataannya? Kata dia, ataktuluna rajulan ayyakula rabbi Allah. Dia mendebat Fir'aun dengan menyatakan ataktuluna, apakah engkau akan membunuh rajulan, seorang laki-laki, ayyakula rabbi Allah, yang kesalahannya itu hanya dia mengucapkan Robnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Fir'aun mengklaim dia itu Rob. Rob itu secara bahasa ngeten, orang yang taking care, merawat, ngurusin, memberikan kesejahteraan, namanya Rob dalam bahasa Arab dulu. Karena itu tuan hubungannya dengan budaknya, budak memanggil tuannya dengan kalimat Rob. Kenapa? Karena tuannya yang ngasih makan, ngasih tempat tidur, ngasih perawatan semuanya. Fir'aun menganggap dirinya Rob. Kenapa? Karena dia yang taking care seluruh masyarakat Mesir. Air dari sungai menjadi mengalir karena Fir'aun. Menurut dia, pertanian menjadi gemah ripah loh jinawi. Dulu Mesir itu seperti Amerika mungkin saat ini, negeri paling makmur, pemerintahannya paling kuat, aman, kuat dan segala macamnya. Apalagi sebagai orang Mesir sendiri, enak banget. Karena mereka bahkan punya warga negara kelas kedua yang bekerja, namanya Bani Israel. Paling aman sentosa lah, kira-kira begitu. Dan semuanya itu karena siapa? Karena Fir'aun. Gitu kira-kira Fir'aun. Dan bahkan dia naik bukan saja Rob dalam pengertian pengaturan urusan dunia, tapi dia juga berarti saya yang mengatur hidupmu. Dan dia mengaku sebagai Tuhan. Nah, ada orang namanya Musa alaihissalam yang punya cara berpikir berbeda. Robnya bukan Fir'aun, tapi Robnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, orang ini menyatakan pada Fir'aun, hei Fir'aun, apakah kamu akan membunuh orang yang kesalahannya itu hanya menyatakan Robnya bukan kamu, tapi Robnya Allah subhanahu wa ta'ala? Apa maksudnya? Ngeten, keyakinan itu adalah hak dasar kita. Agama itu adalah hak asasi kita. Orang nggak boleh merenggutnya dalam agama itu. Karena itu dalam Islam, urusan orang memeluk agama itu urusan dia, haknya dia, dan tidak boleh dihalang-halangi oleh siapapun saja. Karena itu tidak boleh ada paksaan di dalam agama Islam. Satu-satunya kitab suci yang di dalamnya menjelaskan tidak ada paksaan di dalam beragama hanya Al-Quranul Karim. Sama jenengan cari di Bible mboten wonten. Karena beragama itu intinya adalah ketundukan. Bagaimana Anda bisa tunduk sambil dipaksa? Mboten saged. Karena itu dalam agama la ikraha fiddin, yang pertama. Jadi Al-Qur'an itu mau menegaskan di ayat ini bahwa urusan keyakinan, urusan hati itu urusan pribadi orang. Dia berdakwah dengan menggunakan logika yang menarik. Kata dia, bagaimana kamu mau melakukan pembunuhan terhadap orang yang kesalahannya adalah kesalahan hatinya, dan dia tidak nyakitin kamu, tidak mencerca kamu, tidak menampar kamu. Ya, jadi gini ya, memang ada dua pendekatan yang berbeda. Misalnya saya kasih contoh, misalnya HTI, misalnya ya, kepingin mendirikan khilafah. Kalau gaya Amerika,
HTI tidak dibubarkan. Kenapa? Karena di Amerika itu prinsipnya sepanjang hanya merupakan ide dianggap oke. Karena terserah orang mau mikir sampai A sampai Z terserah aja. Yang penting jangan menjadi perbuatan, jangan menjadi tindakan. Kalau hanya sebatas pemikiran yang didiskusikan, oke, tidak akan ditangkap di Amerika. Tidak di Eropa. Jadi pendekatan terorisme gaya Amerika sama gaya Eropa berbeda. Di Eropa, kalau ada pemikiran yang pemikiran itu nanti mengarahkan kepada terorisme, sudah bisa ditangkap. Ini gaya Eropa. Indonesia dalam hal HTI saya kira lebih dekat ke Eropa gayanya, ngoten. Karena itu di Amerika, di Inggris HTI hidup, teng Australia gayanya Amerika besar di sana HTI dan dianggap oke. Kenapa? Karena sebatas pemikiran. Tapi kalau dia sudah melakukan gerakan, mesti di bredel di Australia misalnya. Karena HTI yang ada di Indonesia munculnya dari Australia. Ngoten ceritanya ini. Jadi dulu ada orang Libanon, Palestina, namanya Abdurrahman Al-Baghdadi. Jadi dia ini refugee dari Palestina, pergi ke Sydney. Pergi ke Sydney, mulai nyebarin HTI, jadilah bukan HTI kalau di sana HTA, ya Hizbut Tahrir Australia kalau di sana. Di Australia, oke. Singkat cerita, ada seorang kiai punya anak kuliahnya di Sydney. Kiai itu orang Bogor, tidak saya sebutin namanya. Dia ngunjungin ke Bogor, ceritanya ngoten. Ketemu dengan Abdurrahman Al-Baghdadi. Ngobrol lah mereka, tertarik dengan pemikirannya, diajak ke Indonesia di Bogor. Dikasih tempat, akhirnya Abdurrahman Al-Baghdadi menikahlah dengan orang Indonesia dan mulai menyebarkan ide Hizbut Tahrir di IPB awalnya. Nah, terus building sampai kemudian jadi besar yang ada di Indonesia. Ngoten ceritanya. Jadi Hizbut Tahrir yang ada di Indonesia memang asalnya dari Australia, ngoten, dari Australia. Di Australia mboten di bredel sampai detik hari ini. Kenapa? Karena ngoten niku. Lah, sebenarnya kalau kita lihat dari pendekatan keamanan, orang ini mau menyatakan demikian. Kesalahan Musa itu apa? Wong Musa itu cuman kesalahannya adalah dia menyatakan Rob itu adalah Allah, bukan Anda. Dan dia bukan omong kosong. Kenapa? Wa qad ja'akum bil bayyinat. Dia datang kepadamu dengan menunjukkan bukti. Kalau Robnya itu bukan Fir'aun, tapi Robnya Allah. 9 bukti telah ditunjukin. Lah mestinya rumus idealnya kalau kita mau memberangus ide harus dengan apa? Dengan ide lagi. Ide ini mboten saged dikalahkan kecuali dengan ide lagi. Mboten saged. Kekuasaan itu kalau mau mengalahkan ide, kalau kita menggunakan kekuasaan hanya sesaat, nanti lah muncul lagi. Ngoten. Jenengan bakar buku komunisme, tapi kalau kita tidak pernah mengkonter apa jeleknya komunisme, ya tinggal sekam aja, nanti suatu saat lah muncul lagi, ngoten. Sama. Jadi kalau mau melawan pemikiran, lawanlah dengan pemikiran lagi yang lebih kuat. Kalau mau melawan kekufuran, lawanlah dengan keimanan. Kalau mau melawan ngoten ide yang salah, lawan dengan ide yang benar. Kalau kita menggunakan kekuatan, dia hanya berhenti sesaat. Nah, itu yang mau dinasehatkan kepada Fir'aun. Kata dia, memang apa salahnya Musa? Kamu mau bunuh orang yang hanya punya ide berbeda, padahal idenya itu disupport oleh bukti-bukti yang nyata. Itu katanya orang ini. Dan itu sebenarnya memukul kesadarannya Fir'aun. Iya ya, kenapa saya kok mengalahkan? Itu menunjukkan berarti kamu kalah dalam pemikiran. Kamu kalah, itu hebatnya orang ini. Hebatnya orang ini. Ya, kalau pemerintah misalnya, kenapa? Karena memang mungkin sudah dianggap masif HTI. Karena sudah menyandarkan seminar, dan macam-macam konferensi, dan dianggap gerakannya sudah agak masif, mungkin sudah dianggap, wah ini sudah membahayakan, karena tidak sekedar ide, wallahu a'lam, tapi mungkin keputusan pemerintah demikian. Ya. Dan bukan dibunuh, hanya diberhentikan. Fir'aun tidak membunuh keputusannya.
Ini kan sebenarnya menunjukkan kelemahannya Fir'aun di hadapan Musa alaihissalam. Wa iyyaku kadziban, saya singkatkan baru kita. Wa iyyaku kadziban fa alaihi kadzibu. Kalau yang diomongkan itu kedustaan, sebenarnya kan dustanya nanti juga akan kembali kepada Musa sendiri. Kalau idenya itu salah, sampean kan sebenarnya tidak punya konsekuensi apa-apa, tidak ada hal yang negatif kepadamu. Kalau misalnya wonten aliran sesat, gimana cara kita? Nopo kita gebuk, kita bunuh orangnya, boten salah nih, boten Islami, boten. Katakanlah wonten Lia Eden, Darmo Gandul atau apa sajalah, kan itu menyangkut keyakinan. Jangan main kekerasan dengan akidah yang salah. Caranya adalah datangi dia, diskusi, benahin cara berpikirnya, tunjukin bukti, ngoten Islam niku. Boten kok dengan kekerasan. Sama dengan ini. Itu yang diargumentasikan oleh orang ini. Dan kalau dia salah, sekarang diajak mikir, kalau katakanlah Darmo Gandul salah, siapa yang dapat getahnya? Ya dia sendiri. Firaun aman, Mesir aman. Tapi kalau dia benar, maka sesungguhnya dia mengingatkan sesuatu yang juga baik untuk kamu. Kalau Musa mengancamkan sesuatu dan Musa yang benar, itu berarti ancamannya akan mengenai kita bersama. Dan kita sebenarnya harus berterima kasih kepada Musa, karena Musa memperingatkan kepada kita sesuatu yang tidak baik. Jadi pilihan kamu membunuh Musa adalah sebuah tindakan yang amat sangat berlebihan. Tindakan yang sewenang-wenang. Yang kedua, itu tindakan yang tidak berangkat dari cara berpikir yang benar, tapi tindakan yang berasal dari kebodohan. Karena itu ujung ayat ini lihat, innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzab. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang yang musrif, sewenang-wenang, keterlaluan. Karena mosok wong salah berpikir mbok kon pateni niku. Yang pertama, yang kedua kadzab, kamu dusta. Karena tidak berangkat dari kebenaran. Berangkat dari kebenaran. Lah, saya singkatkan nggih, waktunya mboten banyak. Nanti saya sebutkan tadi, orang yang kayak begini ini akan muncul lagi di zaman berikutnya. Ada tiga hadis sebenarnya dari Imam Bukhari, dari Muslim, dan dari Imam Tirmidzi serta Imam Hakim, mengisahkan kisah yang menarik. Rasulullah SAW suatu saat mau pergi ke masjid. Ini orang-orang berkumpul, orang Quraisy, ada yang menyebut 3 orang, dipimpin oleh Uqbah bin Abi Mu'id. Uqbah bin Abi Mu'id kemudian menyatakan, ini Muhammad ini kurang ajar, karena makin hari dia makin dapat pendukung. Sekarang lihat situasinya, sama dengan Fir'aun, sama. Orang Mekah semuanya kufur, semuanya Quraisy, tata kehidupan jahil. Ada orang yang bersih, namanya Muhammad SAW, seperti Nabi Musa, ya. Kemudian menyebarkan agamanya. Ada orang yang beriman, namanya Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian mereka, Nabi Muhammad masuk ke dalam masjid, ya, ke dalam Ka'bah, ke pelataran Ka'bah, ditanyain oleh orang-orang Quraisy, kamu ya yang menyatakan kita tidak boleh menyembah gini-gini? Kata Rasulullah, iya. Kamu ya yang menyatakan bahwa agama kita salah? Iya, kata Rasulullah. Rasulullah kemudian meneruskan mau melakukan sholat. Uqbah bin Abi Mu'id kemudian mendatangi Rasulullah SAW, menjambak pundak Rasul, dan kemudian melilitkan kainnya di lehernya Rasulullah, dicekik Rasulullah SAW. Rasul berteriak minta tolong. Tidak ada satupun orang berani menolong. Pertanyaan saya, kenapa? Karena Muslim sangat lemah saat itu. Persis situasinya seperti istana Fir'aun. Wong Abdullah bin Mas'ud sendirian dia, waktu turun surat Ar-Rahman, dia baca Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal dan seterusnya. Abu Jahal keluar dari rumahnya, sopo iku maca iku, dikampleng Abdullah bin Mas'ud sampai pecah telinganya Abdullah bin Mas'ud. Karena lemah posisi umat Islam saat itu. Orang menutup imannya, persis seperti laki-laki ini. Ketika Rasulullah menjerit, tolong, gak ada orang mau nolong. Ada orang temannya Abu Bakar As-Siddiq. Dia pergi ke Abu Bakar menyatakan, lihatlah temanmu. Abu Bakar As-Siddiq lari menemui Rasulullah SAW, mendorong Uqbah bin Abi Mu'id.
didorong oleh Uqbah bin Abi Mu'ayt, nanti dibaca di tafsir Qurtubi, semua yang saya jelaskan ada di tafsir Al-Qurtubi, didorong Uqbah bin Abi Mu'ayt dan dipeluk Rasulullah SAW sambil bercucuran air mata. Abu Bakar kemudian menyatakan kalimat yang sama diucapkan oleh rajulun mukmin di surat Ghafir ayat 28. Ataktuluna rajulan ayyakula rabbi Allah, kata Umar. Hei orang-orang Quraisy, apakah kamu mau membunuh orang yang kesalahannya hanya menyatakan Tuhan itu adalah Allah? Saya yang merenung itu yang nomor satu, betapa hebatnya Al-Quranul Karim itu. Saya tadi di pertama menyatakan apa? Kalau Quran tidak menyebut nama, indikasinya akan ada lagi orang yang semisal dia dalam sejarah kehidupan. Dan dibuktikan Abu Bakar As-Siddiq persis mengucapkan ucapan yang sama sebagaimana ucapan rajulun mukmin di ayat ini. Dia nangis sambil meluk Rasulullah. Ataktuluna rajulan ayyakula rabbi Allah, kata Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Dan semua orang terdiam. Ali bin Abi Thalib kemudian menanyai sahabatnya. Kata dia, siapa orang yang paling berani? Para sahabat berkata, engkau Ali. Kata dia, aku memang pemberani, tapi saya ini kalau perang, saya sudah tahu kadar musuh saya. Musuh saya itu mesti kalah kalau lawan saya. Jadi kalau saya dianggap berani lah, ya apa ngaku ibaratnya jenengan 100 kilo, musuhnya 70 kilo, salah. Ya enggak mati wani tuh. Bukan itu orang pemberani, kata Ali. Lantas siapa wahai Ali, kata para sahabat dalam Nawadirul Usul, ya. Kata Ali bin Abi Thalib, orang paling berani adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dan kemudian Ali menceritakan kisah ini. Dulu aku melihat dengan mataku sendiri. Kenapa? Karena Ali masih kecil. Ali masih kecil saat itu. Abu Bakar hanya terpaut 2 tahun dengan Rasulullah SAW, lebih tua Rasulullah SAW. Hanya terpaut 2 tahun. Dan aku menyaksikan sendiri saat Rasulullah dicekik, nggak ada satupun orang yang berani membantu. Satu-satunya yang bantu adalah, kata Ali, Abu Bakar As-Siddiq. Sekarang aku tanya kepada kalian semuanya, kata Ali, mana yang lebih baik? Rajulun mukmin yang menyembunyikan imannya di surat Ghafir atau Abu Bakar As-Siddiq? Ali bin Abi Thalib, ini pernyataan Ali bin Thalib. Demi Allah, seharinya saja dari Abu Bakar As-Siddiq lebih baik dari rajulun mukmin yang ada di surat Ghafir, kata Ali bin Abi Thalib. Bagaimana tidak? Abu Bakar tidak pernah menyembunyikan imannya. Dia tampakkan imannya dan dia belanjakan hartanya. Dia tumpahkan darahnya untuk membela agama ini, kata Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib untuk menunjukkan betapa iman itu menuntut ucapan dan menuntut tindakan. Itu pesan kita. Ini kenapa ini penting? Begini, hikmah paling terakhirnya. Kita ini hidup di zaman yang labil karena semuanya berubah. Makanan cepat berubah, semuanya sekarang cepat berubah. Orang itu cepat labil di zaman ini. Jenengan kula tanglet, kenapa di negara modern angka bunuh diri kok makin banyak? Karena sekarang ini adalah zaman di mana orang mulai disadarkan boten wonten yang kokoh itu. Boten wonten yang absolut. Semua teori dianggap relatif, semua ilmu dianggap relatif, bahkan agama pun dianggap relatif hari ini. Lah, kalau semuanya serba relatif, orang itu boten kokoh. Karena tidak ada yang dipegangi secara kuat. Semuanya dianggap relatif. Yo, semuanya bener menurut dek nih. Apalagi sekarang kita masuk zaman nopo? Post-truth era istilahnya. Zaman pasca kebenaran. Bener niku mboten penting saat ini. Sing penting adalah bagaimana mengelola emosi seseorang. Buktinya Donald Trump sing menang. Ya. Post-truth era itu muncul pasca Donald Trump dan paksa Brexit di London katakanlah. Karena sekarang orang jadi tidak tahu kemana saya ya. Orang cepat labil, cepat terombang-ambing. Dan di zaman yang kayak ngoten itu, satu-satunya yang kita butuhkan adalah sesuatu yang kokoh. Dari mana? Sesuatu yang berasal dari zat yang maha absolut, yang kokoh, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-mu'min. Al-mu'min. Karena itu Rasulullah SAW menyatakan, la imana liman la amanatalah. Ya, orang yang punya iman, dia pasti amanah. Orang yang iman pasti dia aman.
Karena itu di tengah kehidupan yang labil itu yang kita butuhkan adalah sesuatu yang kokoh, yaitu iman, yaitu iman. Dan kita tidak tahu akan hidup dalam suasana yang kayak bagaimana. Kadang-kadang kita dibutuhkan untuk menutup iman kita. Tapi sekali lagi, dalam kondisi tertentu kita harus menunjukkan iman kita sebagai bentuk kesungguhan dari iman kita. Iman menuntut dua hal, ucapan dan perbuatan, sebagaimana yang ditunjukkan oleh rajulun mukmin di surat Ghafir dan sebagaimana yang ditunjukkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Demikian boten kathah yang bisa saya sharingkan. Insyaallah di pertemuan mendatang kita lanjutkan surah Al-Mulk. Nanti saya mohon diberitahu ayat berapa, saya boten tahu ayat keberapa. Insyaallah demikian. Hadanallahu iyyakum ajma'in wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.